Kita beralih ke kabar lain, pemirsa, tidak ada yang paling melegakan bagi Peggy Setiawan saat ini selain menghirup udara bebas, kembali ke keluarga dan kembali ke rumah setelah memenangkan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki pada 2016. Peggy pun disambut warga yang selama ini dibuat terkejut oleh penetapan sang kuli bangunan sebagai tersangka pembunuhan Eki dan Vina pada 2016. Rame banget. Peggy. Gimana kabarnya? Sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semalam tidur di mana? Tidur di di base camp di Bandung. Oh, di base camp. Gimana keadaannya sekarang? Gimana ini pulang kampung, Peggy? Bahagia. Kampung ini gimana rasanya? Alhamdulillah bahagia banget. Bahagia. Nggak nyangka aja. Berkat doa dari kalian semua, para netizen dan para... Saat Peggy tiba di kampung halamannya usai dibebaskan dari Bandung, Jawa Barat, rupa-rupanya bukan hanya kuli bangunan itu yang bersuka cita. Warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ikut bergembira ria. Mereka menyambut kedatangan Peggy dan keluarganya. Tabuhan rebana dan salawat Nabi bahkan terdengar meriah menyambut kedatangan Peggy. Sementara itu sang ibu Kartini yang tak pernah berhenti sedetik pun mempercayai anaknya tak bersalah dan bersumpah membebaskan Peggy. Kini menebarkan senyum yang beberapa pekan belakang hilang dari wajahnya. Sesekali ia meneteskan air mata haru karena Yang Maha Kuasa telah mengabulkan doanya untuk sang anak yang ia bela mati-matian. Senang, Bu? Kami ingin menunjukkan Kartini dulu pernah bersumpah membebaskan Peggy setelah putranya yang jadi tulang punggung keluarga itu ditetapkan sebagai tersangka. Doa mama selalu menyertai anak mama. Kasih ibu sepanjang masa tidak pernah terputus. Walaupun mama bodoh, tidak mengerti apa-apa, mama akan perjuangkan kebebasan Peggy sampai titik darah mama penghabisan. Itu doa mama, semoga Peggy bebas. Peggy yang kuat, yang tabah. Seandainya Peggy di sana disiksa juga harus kuat, harus tabah. Seandainya Peggy terjadi apa-apa, harus kuat karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Kini Kartini bisa tersenyum bahagia setelah keluarga mereka kembali utuh sepulangnya Peggy dari tahanan polisi di Bandung. Peggy pun menjadi orang paling beruntung hari ini di Cirebon karena banyak pihak yang mendukung dan percaya Peggy tidak bersalah. Peggy pun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sedikit banyak ikut andil dalam pembebasannya dari status tersangka pembunuh Vina dan Eki. Kini pertanyaan besarnya, di mana Peggy yang sebenarnya terlibat dalam pembunuhan itu? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Peggy Setiawan menceritakan bagaimana dirinya selama di masa tahanan dengan menyandang status tersangka. Di balik jeruji besi, Peggy mengaku diperlakukan baik dan diberi dukungan oleh sesama tahanan maupun pihak berwajib. Mulai saya pertama masuk itu alhamdulillah, meskipun dari awal ya emang ada cemoohan gitu. Namun seiring berjalannya waktu mereka memperlakukan saya dengan sangat baik, terutama buat para penjaga-penjaga itu, para pawas dan para rekan-rekan pawas lainnya, para penjaga polisi itu. Mereka melakukan saya sangat baik. Mereka saling membimbing saya untuk bisa lebih dekat kepada yang di atas, terus sama tahanan lain juga baik. Mereka pada selalu fokus buat ayo perbaikin ibadah kita di sini bareng-bareng, kita di sini sama saling mensupport, saling mendukung satu sama lain, saling menjaga dan saling menjaga lisan itu penting. Jadi kekompakan harus dijaga. Dengan tahanan lain juga kita saling mendoakan, saling berdoa bareng. Jadi hampir setiap maghrib itu kita rutin yasinan sampai dengan habis isya juga kita masih rutin ngaji,
ngaji surat pendek, terus habis itu jam 9 apel malam. Setelah apel kita lanjut tidur. Bareng-bareng tidur semua, istirahat. Nah, misalkan malam juga ada yang bangun buat tahajud, contohnya tahajud. Terus misalkan ada yang nggak tidur, meskipun ada yang nggak tidur sampai nunggu azan subuh ya, itu kan sebenarnya berdoa, berzikir gitu aja. Upaya Peggy Setiawan terlepas dari jerat tersangka kasus pembunuhan Vina berbuah manis di pra-peradilan. Sempat ditetapkan sebagai buron dan ditahan, Peggy akhirnya kini bisa kembali menghirup udara bebas. Peggy Setiawan kali pertama dihadirkan oleh Polda Jawa Barat sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki ditangkap pada hari Selasa 21 Mei 2024 di Bandung setelah buron selama 8 tahun. Jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa ada masalah dengan itu, kejar. Nah, masalah apa sedang kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain dan jadi satu motor berempat. Peggy pun membantah terlibat dalam kasus pembunuhan apalagi sebagai dalang. Kendati demikian, polisi tak mengandalkan keterangan tersangka untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Bang. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu. Saya rela mati. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Terhadap PS, kami tidak mengejar apa itu pengakuan apakah yang bersangkutan itu pelaku tidak. Yang jelas saksi-saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan PS sebagai otak daripada peristiwa ini. Jadi kita tidak memperhatikan lagi terhadap keterangan PS. Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi. Keluarga Peggy Setiawan pun melawan. Pada 11 Juni lalu, tim kuasa hukum mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum berupaya membatalkan status tersangka Peggy Setiawan yang dianggap tidak bersalah. Dalam sidang pra-peradilan yang digelar Senin 8 Juli 2024, Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan tidak sah penetapan Peggy sebagai tersangka dan memerintahkan Peggy dibebaskan dari tahanan. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Re 124 garing 2024 garing Diskrekrimum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Malam harinya, Peggy Setiawan langsung dijemput keluarga dan tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Peggy kini kembali menghirup udara bebas dan tak lagi berstatus tersangka. Tim TV One mengabarkan.